Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi para pemirsa semua di rumah. Apa kabarnya? Ya, sehat selalu lah pokoknya buat kalian semuanya. Buat teman-teman, gimana kalian udah nonton sinetron Ampa yang semalam di episode yang ke-32 kalau nggak salah. Ini menarik banget teman-teman. Di episode yang ke-32 ini menurut gua adalah episode yang sangat bikin gua rapuh buat nonton. Kenapa gue mengambil kesimpulan seperti itu? Ketika Raja sudah berjuang mati-matian untuk mengeluarkan Arsy dari penjara, ya karena dia tahu bahwa Arsy ini tidak bersalah, tidak melakukan pembunuhan. Arsy ini betul-betul wanita yang menurut Raja gak mungkin lah si Arsy ini bisa melakukan seperti itu. Apalagi sampai menghilangkan nyawa seseorang. Itu gak mungkin dan impossible banget. Dia memperjuangkan dengan tulus, ikhlas, full time. Dia berusaha mati-matian untuk menyelamatkan Arsy ini dengan bukti-bukti apapun dia cari. Dan akhirnya pada saat Mona mau meninggal, Raja ini mendatangi di rumah sakit dan disitulah ada sebuah momen di mana sebuah tulisan yang ditulis oleh Mona yang disaksikan oleh beberapa polisi dan juga beberapa dokter di situ. Tulisan itu menjadi sebuah bukti yang menurut polisi adalah sangat kuat sekali bahwa Arsy bukanlah pembunuh yang sebenarnya. Singkat cerita, pada malam tadi Arsy pun dibebaskan pulang. Semua keluarga kan senang dong. Ya, Arsy juga senang, orang tua Arsy senang, adiknya Arsy senang, bahkan konsumen laundrynya ibunya Arsy pun juga ikut senang teman-teman. Ini menarik banget sih ya. Arsy yang keluar dari penjara, konsumen ibu laundrynya Arsy itu kesenang. Sebenarnya apa hubungannya sih sebenarnya ya? Ya, konsumennya ibunya Arsy itu konsumen laundry pada senang. Kan jauh sih sebenarnya hubungannya. Ternyata mereka pada minta maaf ya karena mungkin salah paham. Ya dengan mereka melondri tapi kadang mereka ngegosip ya, tapi nggak apa-apa lah ya. Akhirnya sang ibu pun memaafkan para ibu-ibu tetangga-tangganya yang dia meminta maaf karena selama ini mereka menjauh terhadap ibunya Arsy karena takut dengan gosip atau berita yang tersebar bahwa Arsy ini adalah seorang pembunuh teman-teman. By the way, kita balik lagi ke Arsy. Setelah beliau keluar, semua senang. Bahkan Raja sendiri pun yang memperjuangkan si dari hukum tersebut ya, yang harusnya dipenjara seumur hidup, justru akhirnya terbebaskan dengan bukti yang menurut gue sangat simpel. Sebuah tulisan dari sang Mona, saksi pertama yang telah meninggal, atau mungkin langsung dari korban ya, korban pembunuhan tersebut, dia menuliskan bahwa dia bukan pelakunya. Menurut gue sih bisa dibilang walaupun ini sinetron, gue ngerasa kayak itu kayak mujizat banget gitu ya. Momen rapuh ini terjadi ketika mereka pulang ke rumah, disambut oleh Raja, Iqbal, dan beberapa orang yang ada di rumah dari keluarga Raja tersebut teman-teman ya. Ada pembantu, misalnya ada ART, ada Sumi, ada Pak Jamal juga, sang supir yang selalu setia menemani beliau. Dan gembira dengan senang hati, dan akhirnya di situ ada momen gemes ya. Arsy pengen menyiapkan masakan untuk sang suami Raja dan keluarga semua yang ada di situ. Sampai pembantunya pun atau ART-nya pun tidak boleh masak karena Raja pengen masakan Arsy sendiri teman-teman. Singkat cerita, ketika mereka makan dalam meja makan yang sangat besar, setelah mereka makan tiba-tiba ada sebuah momen di mana mereka harus disidang oleh Pak Irwandi, ayah dari Raja teman-teman. Nah, momen inilah yang membuat menurut gue ini momen yang sangat betul-betul rapuh banget. Pak Irwandi meminta agar Raja segera menyelesaikan pernikahan yang menurut beliau bahwa pernikahan kalian adalah pernikahan yang bohongan, pernikahan yang pura-pura saja, pernikahan yang mungkin durasinya hanya 100 hari. Karena menurut Pak Irwandi apa yang dilakukan oleh Raja dan mungkin juga oleh Arsy adalah sesuatu yang tidak benar. Dan dia mendoktrin kepada Raja daripada nanti terlalu dalam ini dilanjutkan dan ada hati yang tersakiti. Pak Irwandi meminta agar Raja untuk segera memberhentikan niat untuk 100 hari tersebut teman-teman. Dia pengen lebih baik Raja secara gentleman untuk memutuskan menstop hubungan pernikahan ini dan memulangkan Arsy ke orang tuanya teman. Nah, di saat seperti ini kondisi Raja justru malah aneh. Yang harusnya dia senang dengan misi utamanya adalah menyakiti, menzolimi Arsy. Bahkan mungkin bisa dibilang dia seperti kayak dendam terhadap Arsy ini.
Sebetulnya momen ini adalah momen yang sebetulnya bisa dibilang kayak finishnya target utama raja untuk menyakiti hati Arsy. Betul gak? Itu adalah sebuah garis finish menurut gue. Tapi aneh. Justru malah raja merasa takut ketika nantinya Arsy dipulangkan ke orang tuanya. Dia merasa bahwa ini kayak ada sesuatu yang hilang di dalam dirinya ketika nanti Arsy dipulangkan. Dia malah sedih dan bahkan menangis. Tidak lama setelah mereka disidang, raja pun sholat, kemudian Arsy pun mengaji. Raja pun dipanggil oleh Iqbal. Karena Iqbal merasa kasihan dengan kondisi raja yang saat ini sedang dialami. Apalagi ini menyangkut hati perasaan orang lain, termasuk Arsy yang pada saat itu benar-benar harus dipulangkan orang tuanya. Tiba-tiba ketika mereka mengobrol empat mata, menikahnya kalian dengan tidak ada dasar cinta, lebih baik kalian jangan diteruskan. Karena ini akan menjadi sesuatu hal yang sangat percuma. Nasihat itu dilontarkan oleh Iqbal terhadap raja. Pikirkan matang-matang, dan sebaiknya kamu pulangkan Arsy ke orang tuanya. Dan jangan diteruskan. Nah, momen rapuh ini pun terjadi kedua kalinya. Arsy mengucapkan kata-kata yang sangat luar biasa. Seandainya saja kita sudah berpisah, saya kepengen silaturahmi kita tetap terus berlanjut. Gila, nangis banget sih. Lalu ada satu kata-kata lagi yang menurut gue itu bikin hati raja tuh boom, nangis banget. Saya tidak akan pernah mengganggu rumah tangga kamu dengan Rani. Itu langsung nangis. Padahal harusnya raja senang dengan misinya karena udah sukses. Tapi justru dengan kata-kata Arsy sambil berpelukan, di situ raja sambil menangis memeluk Arsy. Damn, meleleh semuanya. Ini adalah momen rapuh sih menurut gue ya. Dan di akhir episode, dari episode ke-32 kalau nggak salah ini teman-teman ya, malam tadi ini, Rani yang seharusnya senang justru malah ketiban apes. Kenapa gue bilang ketiban apes? Karena dia harus berhadapan lagi dengan pihak kepolisian. Seharusnya dia merasa senang karena mereka bakal jadi bercerai, ya karena Arsy bakal dipulangkan. Tapi lagi-lagi Rani ketiban apes, dia harus berurusan dengan pihak kepolisian, beliau diinterogasi. Wah, di situ Rani dicecar dengan berbagai macam pertanyaan. Dari dia datang ke Bogor dengan siapa, di hotel dia tidur dengan siapa, dan beberapa pertanyaan dari polisi tersebut ada sebagian yang tidak bisa dijawab. Apakah Rani bakal terpenjara? Ini menarik banget sih. Menurut gue ini adalah episode yang sangat menarik sekali teman-teman. Rapuh dan juga Rani kena apes. Yap. Sampai ketemu di story cerita dari sinetron Amka di episode yang akan datang. Gue Dudi pamit. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.